Shalom, sobat pecinta kebenaran yang diberkati Tuhan. Saya bersuka cita dapat menjumpai Anda kembali dalam channel Suara Kebenaran Injil Kristus, sebuah channel yang menyuarakan kebenaran dan membangkitkan iman. Bermula dari sebuah unggahan video yang menggambarkan kunjungan Anies Baswedan ke rumah doa Alfa Omega di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Video tersebut menjadi gunjingan banyak pihak. Tanggal 9 Desember yang lalu, Anies mengunjungi Pendeta Robert, pimpinan dari rumah doa tersebut. Ada satu momen unik dalam pertemuan itu, yakni Anies diberi nama Yohanes oleh sang pendeta. Sontak ketika info tersebut muncul ke permukaan, publik menjadi riuh. Hal itu terjadi karena pertemuan itu dilakukan Anies dalam rangkaian perjalanan safari politiknya. Memang pemberian nama tersebut bisa menimbulkan kontroversi dan bersifat multitafsir. Pendeta Robert dengan ramah berkata kepada Anies, "Anak kami Anies datang di rumah Tuhan dengan nama Yohanes." Ucapan tersebut ditimpali dengan seruan amin oleh beberapa orang yang menyaksikan peristiwa itu. Pendeta Robert juga mengalungkan sebuah noken, yakni kantong yang terbuat dari anyaman dari serat kulit kayu. Noken merupakan salah satu wujud dari budaya masyarakat Papua. Sobat pecinta kebenaran, kita perlu lebih jeli dalam melihat dan menyikapi momen tersebut. Bukankah kita tidak tahu persis apakah yang terjadi tersebut merupakan budaya atau kebiasaan lokal di Sentani? Bisa jadi pemberian nama itu adalah sebuah bentuk penghargaan terhadap kunjungan di rumah doa Alfa Omega. Dari penelusuran yang saya lakukan, saya menduga pintu masuk adanya kunjungan itu berasal dari Billy David, anak dari pendeta Robert. Menurut info, Billy David ini pernah membantu Anies sebagai asisten pribadi. Pemberian nama Yohanes tersebut tidak bisa serta-merta diartikan sebagai sebuah nama baptisan secara rohani. Mengapa? Karena lazimnya nama baptis diberikan melalui sebuah proses setelah seseorang percaya dan bertekad menjadi pengikut Kristus, lalu mengikuti katekisasi atau pertemuan untuk mempersiapkan yang bersangkutan menjelang dibaptis. Kita tahu bahwa mantan gubernur DKI itu tidak melewati proses yang seharusnya, sehingga pemakaian nama Yohanes secara rohani tidak akan berdampak dan memberikan bukti apapun. Berkenaan dengan sikon saat ini, sebaiknya pihak gereja dan para rohaniwan lebih bijak dan hati-hati dalam bersikap, bertindak, maupun berkata-kata, agar tidak menjadi komoditas politik serta tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Nama Alkitab yang dipakai setelah seseorang dibaptis seyogianya dihargai, dimaknai, dan mengingatkan bagi orang percaya tersebut untuk menjalani hidup baru sesuai dengan panggilannya dan statusnya sebagai anak-anak Allah. Menyandang nama baru dari Alkitab semestinya diwujudkan dengan kehidupan yang lebih berarti dan berdampak bagi sesama. Hidup di dalam dan sesuai dengan kehendaknya. Sampai jumpa pada video mendatang dan kiranya Tuhan memberkati kita.